Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sobat Ngopi. Ya, sekarang saya berada di ruang sekretariat Panitia Pilkades 2023 di Sumberdawe Sari. Untuk hari ini yaitu ada kunjungan dari kecamatan. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam. Selamat siang, kami ingin tahu kondisi keamanan untuk Pilkades di seluruh Kecamatan Ngerati. Ini mumpung ada pejabat dari Satpol PP yang mengawasi keamanan wilayah Kecamatan Ngerati. Ini barangkali Bapak Arifin ingin kami tanya. Ini komandannya keamanan di wilayah Kecamatan Ngerati. Ya, kami ingin nanyakan gimana kondisi dan situasi menjelang Pilkades yang sekarang ini sudah ke tahap penyerahan belangkonya. Gimana? Kami mohon informasinya. Ya, terima kasih Pak Ketua. Pilkades Desa Ndawisari secara keseluruhan boleh dibilang bahwa kondisi di wilayah Kecamatan Ngerati secara umum dan kondusif. Terkait perkembangan tahapan Pilkades di beberapa desa, itu 4 desa di Kedawung Wetan, Sumberdawisari, Kalipang dan Kemporjo. Ada perkembangan di wilayah Desa Kemporjo dari 1 orang pendaftar, sekarang sudah bertambah lagi 1. Kemudian di Kalipang masih 1, di Sumberdawe Sari alhamdulillah ada 2, sudah ada 3 nih, yang lengkap. Kemudian yang di Kedawung Wetan masih pengambilan belangko masih belum dikembalikan. Jadi 2 orang ambil belangko, tetapi masih belum lengkap dan belum ada konfirmasi kembali dari bakal calon kepala desa. Mudah-mudahan kondisi Ngerati saya titip kepada semua panitia agar dijaga kondisi wilayah dengan menciptakan situasi yang kondusif. Saya kira demikian. Terima kasih banyak pada semua panitia Pilkades yang khususnya di Sumberdawe Sari dan umumnya di wilayah Kecamatan Ngerati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Komandan Ketertiban Wilayah Kecamatan Ngerati atas informasinya keamanan menjelang pelaksanaan Pilkades di Kecamatan Ngerati. Kita ini sedang menunggu tim dari kabupaten yang mungkin dikoordinasi oleh Dinas DPMD Kabupaten Pasuruan, yang rombongan sekarang ini masih ada di Kecamatan Nguling. Informasi sementara akan meluncur ke Desa Sumberdawe Sari untuk monitoring tahapan Pilkades. Barangkali ini yang bisa sementara kami informasikan. Kemudian nanti akan kami lanjut dengan kedatangan tim dari Kabupaten Pasuruan. Sekian,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati. Oh, ini suara banter, Pak. Nah, Enggak, di setting. iya, banter. Oke. Siap. Pak Camat dalam hal ini diwakili oleh Bu Sekcam, hormati Kasipem, Pak Babin Kamtibmas, Ketua Panitia beserta anggota. Pada siang hari ini kami hadir di sini dalam rangka monitoring, melihat tahapan kesiapan, utamanya dalam tahapan pendaftaran ini. Kami tidak mau nantinya Pilkades ini akan bermasalah di belakang. Jadi kami ingin tahu kepastian. Kami ingin menyampaikan sesuatu terkait dengan tahapan Pilkades dan berpesan kepada panitia, monggo panitia bersikap netral, tidak memihak pada salah satu calon. Karena apa? Kalau nanti sudah ada indikasi keperpihakan, maka akan tidak kondusif di panitia. Ya, utamanya apa yang sudah terjadi beberapa hari yang lalu terkait dengan kepanitiaan di suatu desa yang di barat-barat. Itu ketua panitia didatangi bakal calon pada malam hari mau nitip berkas. Jadi hitungannya mau daftarnya malam. Disampaikan bahwa untuk daftar itu harus di sekretariat panitia pada jam 9 sampai 15. Yang bersangkutan tidak mau, malah rame geger, Pak. Di rumahnya, Pak. Iya, panitia rame geger. Memang antara bakal calon dengan panitia ini masih ada hubungan saudara. Rame, nah, dikhawatirkan kalau itu ada yang melihat, berarti kan mengindikasikan, oh si A ternyata mendukung salah satu bakal calon. Dan apabila pagi diverifikasi oleh panitia, ternyata di sana ada kekurangan, tapi yang bersangkutan bisa ngomong, tadi malam lengkap. Terus panitia bisa apa? Ya kan? Karena tidak ada bukti. Nah, hanya dititipin berkas. Maka itu saya mohon, saya minta panitia jangan mau dititipin berkas. Makanya sangat lawan. Terus juga panitia jangan mudah mengeluarkan tanda terima sebelum checklist. Nah, jadi sebelum checklist benar-benar mantep, sudah monggo dikeluarkan tanda terimanya. Ya, itu yang terkait dengan tanda terima. Yang kedua terkait mungkin ijazah yang sangat rawan, saya ambil yang pokok-pokok saja. Kalau ijazah formal sih mungkin tidak ada masalah. Legalisirnya ada di sekolah maupun mungkin Dignas atau yang lebih atasnya nanti. Kalau yang dipermasalahkan banyak masalah muncul itu kalau ijazah lokal pondok, ya, banyak itu. Kami pernah mengalami kejadian yang bersangkutan punya ijazah tapi belum legalisir, diminta untuk ke Kemenak tidak mau, ya. Karena untuk ijazah lokal itu ada yang khususnya yang berlogo Yarfailah, bukan yang logo Garuda. Berarti kalau orang sekarang yang pegang itu sudah tua mestinya, karena tahunnya sudah lama. Itu saya ceritakan bahwa yang bersangkutan tidak mau melegalisir ke Kemenak. Ternyata memang di Kemenak itu untuk mendapatkan kesetaraan itu harus ada pernyataan dari pondok atau sekolah bahwa yang menyatakan yang bersangkutan pernah bersekolah atau mondok di tempat itu. Nah, ini sudah diberi belangko tapi tidak dijalankan, tapi memaksa untuk melegalisir dengan menggunakan kekuatan teman-teman LSM. Bahkan saya dipanggil ke DPR. Nah, setelah itu akhirnya Kemenak ngalai, turun ke pondoknya.
apa yang terjadi dari pengurus pondok Bunyainya membuat pernyataan bahwa yang bersangkutan tidak pernah mondok di sana. Tapi dari teman-teman yang itu tetap memaksa Kemenak untuk melegalisasi. Akhirnya dengan sudah tahu bahwa itu palsu, disampaikan kalau memaksakan diri, saya akan lapor polisi. Bubarlah mereka. Ya. Jadi saya mohon harus jeli dari panitia terkait itu. Monggo datang ke pondok menanyakan apakah betul yang bersangkutan ini pernah mondok atau bersekolah di pondok itu, yang diperkuat dengan pernyataan dari pondok itu terkait dengan ijazah. Terus tadi barusan juga ada sedikit problematik di tetangga sebelah terkait dengan SKCK. Ya, memang di sana untuk sekarang kan bukan bunyi untuk kelakuan baik, surat keterangan catatan kepolisian. Ya, di sana tercatat ada 3 permasalahan yang muncul. Ya pernah bersekolah di Pasuruan, di Malang, di Ponorogo. Nah, mondok, Pak. Catatan kepolisian itu mau keluar di situ. Yang satu itu gak sampai 5 tahun, yang kedua 5 tahun, yang ketiga 4 tahun. Iya, mondok masing-masing luar kota. Nah, sesuai dengan aturan yang ada, setelah kita lihat di aturan itu suatu rangkaian di pasal 32 huruf H itu suatu rangkaian yang dihitung di situ yang terkait dengan ancaman yang di atas 5 tahun. Ya, ancaman 5 tahun. Jadi yang ancamannya di bawah 5 tahun itu diabaikan. Ya, memang di sana ada terkait yang kejahatan berulang-ulang. Tapi kan itu yang ancaman di atas 5 tahun. Ya, makanya yang sekarang saya sampaikan tadi dengan kasus 2018 yang mereka lakukan itu keluarnya kapan? Ya, keluarnya kapan? Dihitung ke depan 5 tahun. Ya, baru yang bersangkutan boleh untuk mencalonkan menjadi bakal calon, tetapi dengan catatan yang bersangkutan harus menyampaikan kepada khalayak di desa itu bahwa saya pernah dihukum. Apa itu nanti melalui media atau mau ditempel di tempat-tempat strategis. Itu sebagai tanda persyaratan tambahan bagi mereka yang pernah kena ancaman di atas 5 tahun. Keluarnya kapan? Itu dari itu bisa diminta nanti ke yang bersangkutan, mesti ada surat keluar dari LP itu kan ada. Itu kalau terkait persyaratan ini, juga terkait dengan DPS maupun DPT. Saya mohon untuk panitia Pantarlih, khususnya yang petugas Pantarlih harus cermat. Karena apa? DPS itu yang kita berikan kemarin, dasar itu jangan dipercaya 100% dulu. Karena di dalamnya masih ada mungkin meninggal, mungkin sudah pindah, mungkin yang berumur baru 17 belum masuk, mungkin hitungan kedatangan. Kalau kedatangan kan hitung 6 bulan. 6 bulan sejak penetapan DPS tanggal 8 September ditarik mundur. Perkiraan harus masuk itu di Maret, 8 Maret ya, itu bisa didata. Biarpun yang bersangkutan sudah punya KK KTP, kalau belum 6 bulan tidak bisa. Ya, beda dengan pemilu, ya, pilkades. Ya, karena apa? Saya dulu terkait dengan TPS yang berpencar itu diprotes, Pak, waktu tahun 2015. Ya. Ini pilkades, Pak, bukan pemilu. Jadi tempatnya harus satu. Nah, dengan akhirnya membuat perda, kita siasati bahwa satu tempat banyak TPS. Kalau dulu gitu, Pak. Jadi kita masukkan di perda itu waktu itu satu tempat banyak TPS, yaitu per dusun akhirnya manggilnya itu. Ya, jadi itu
monggo nantinya kita melangkah ke kampanye, karena kampanye ini kan waktunya 3 hari. 3 hari. Jadi monggo ini dipergunakan, nanti panitia bisa menjadwal, tapi saya menyarankan untuk waktu 3 hari itu ambil satu, monggo melalui acara monolog saja, hanya penyampaian visi misi, Pak. Ya. Jangan dibuatkan kayak jadwal, oh si A hari ini ada di dusun sana, si B dusun sana. Karena apa kejadian di Ngadimulyo Sukorejo itu, Ngadimulyo itu si A kampanye, si B lewat pakai sepeda motor, geger Pak, ya rame, katanya dimata-matai, ya apa, akhirnya malam-malam saya harus datang ke sana untuk meredam itu. Jadi tolong lebih baik ada acara penyampaian visi misi bagi bakal calon, bagi calon, tapi tidak ada tanya jawab. Ya. Karena kalau ada tanya jawab nanti akan memicu ramean, dan yang diundang terbatas. Ya mungkinlah maksimal 50 orang lah. Ya nanti yang ada di situ bisa BPD, bisa perangkat, bisa tokoh masyarakat, simpatisan dari masing-masing calon, mungkin 5-5 lah pokoknya calon. Jadi jangan sampai nanti bisa menimbulkan, kalau bisa dilaksanakan siang atau sore hari, jangan malam. Kalau malam kan tidak bisa detek Pak, kasihan Pak polisinya, makanya kalau malam itu kan kerawanan keamanan itu yang masuk 50, yang bergerombol di sana, itu tidak akan terdetek. Jadi lebih baik waktunya siang. Tapi memang kalau terpaksa malam ya monggo, tapi tadi faktor keamanan harus benar-benar diperhitungkan. Terkait itu juga nanti jumlah TPS 17 ya, nanti tetap di sini dipakai enggak? Di sini. Nah, tapi harus ada TPS utama. Iya, ada. Iya. Jadi ada TPS utama yang dipergunakan untuk duduknya calon. Ya. Kalau tahun-tahun kemarin karena pandemi, calon tidak boleh berada di tempat. Karena sekarang pandemi sudah dicabut, nanti calon bisa duduk mulai jam 7 sampai jam 2. Ya, duduk di tempat. Tidak boleh keliling ke TPS. Ya, tidak boleh keliling ke TPS. Jadi di sini nanti ada calon, di TPS yang lain itu hanya ada foto. Foto harus sama antara di kartu suara dengan yang ada di TPS. Karena apa? Ya khawatirkan nanti jadi timbul masalah, gambarnya kok enggak bodoh. Nah, bingung yang sepuh-sepuh itu akhirnya bingung. Juga terkait dengan itu kartu suara tadi nanti biar bisa sampaikan Pak Darul, karena jumlahnya juga banyak TPS-nya. Selanjutnya terkait nanti hari H, tolong untuk tempat duduk Pak, tempat duduk calon jangan dipasang mulai pagi. Seyogyanya sebelum 15 menit sebelum acara dimulai baru dipasang. Ada yang nungguin, kejadian dikenep, kursi dipasang, calon dipersilakan masuk, salah satu calon tempat duduk 4 diduduki semua Pak, sambil digoser-goser gini. Heger Pak. Ya. Dicarikan baru, masih tidak mau. Akhirnya apa? Diputuskan bawa sendiri-sendiri. Nah, akhirnya bawa sendiri-sendiri. Akhirnya waktunya molor lagi sampai jam 9 tidak salah baru mulai. Kasih pomnya ini waktu itu. Yang mandekani Pak Darul ya, dikenep itu ya. Jadi mohon ya, memang kan terkait dengan pilkades ini kan ada keunikan dan menarik ya. Berangkatnya dari rumah aja sudah macem-macem ya. Ada yang dari rumah jalannya harus miring ke balai desa, terus ketutup pagar naik loncat. Ya,
duduknya di panggung pun beda, ono sing nyingkur kanan, ono sing nyingkur kiri. Nah, lek pas dukune podo, nyingkure podo, miringe podo. Ya. Dalam. Iya. Nah, terus ono sing gak gelem dijak salaman, nah, kan gitu kan. Jadi monggo panitia nanti sesuai dengan aturan yang ada dipakai SOP-nya. Saya kira dengan kepemimpinan Pak Bahtian ini kan ya setidaknya bisa mencair lah, ya lancar, tidak ada permasalahan. Ya karena kita dengan banyak TPS ini juga bersyukur karena apa? Yang biasanya ada pemain-pemain yang bergerombol itu kan Sudah pecah. bingung sudah ada bisa nah, karena kalau dulu ya pengalaman saya di wilayah Keraton di desa Slambrit, kebetulan ada salah seorang itu yang sudah pindah, warga situ sudah pindah ke Kecamatan Rembang karena berbatasan, tapi masih mendapatkan undangan, pindahnya resmi. Orangnya datang baru masuk di pintu sudah dipegang oleh saksi bahwa yang bersangkutan bukan penduduk Slambrit. Akhirnya sama yang itu kumpulkan, saya datang, kita selesaikan, saksi nyampaikan, sudah Pak, surat undangannya disobek saja karena tidak terpakai. Saya sobek, kebetulan saya yang nyobek. Tapi yang terjadi di luaran, Pak, kartu panggilannya disobek orang kecamatan, geger sudah. Saya yang dicari. Nah, jadi hal-hal yang kecil-kecil itu memang harus diwaspadai. Ya, utamanya nanti jenengan untuk mempermudah surat undangan, kartu panggilan itu monggo antara mungkin TPS 1 antara nomor absen dengan panggilan ini monggo dikasih nomornya aja untuk mempercepat. Ya mungkin di sini 1 ya di sini tulis 1. Jadi nanti biar ada kecepatan. Nah, ya mungkin itu yang bisa saya sampaikan untuk sementara. Nanti biar ditambahkan Pak Darul terkait dengan Pilkades ini. Ya saya memang harus turun langsung, ingin mendengar dari para panitia ini kayak apa sih. Kalau saya hanya duduk di sana kan tidak enak Pak ya. Saya harus turun karena jumlahnya kan tidak banyak. Kalau nanti yang di 2025 243 itu tidak mungkin saya harus turun. Ya mungkin kalau yang kejadian 2019 saya kumpulkan di kecamatan karena jumlahnya terlalu banyak. Mungkin itu saya kira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Pak Kadis, Pak Panitia, Pak Kapolres Mas, Pak Kapolsa, teman-teman Satpol PP, Pak Camat atau yang materi serta Kasipem. Tadi sudah banyak disampaikan oleh Pak Rito, saya hanya menggarisbawahi saja Pak. Persoalan itu muncul kalau dikaiti dengan panitia tidak netral, maka jangan ada lagi yang panitia tidak netral. Yang kedua, kami hanya menyampaikan kejadian pengalaman lalu. Ternyata ada masyarakat hak pilih itu yang seharusnya dia menggunakan hak pilihnya di TPS 1 tapi menggunakan TPS 2. Maka akan jadi persoalan Pak. Kenapa begitu? Karena sudah terlanjur di kode Pak. Nomor 20 ini sudah digunakan oleh memang betul-betul yang di TPS 3 dilingkari. Orang TPS 2 datang, warga TPS 2 datang, masuk di TPS 3. Ternyata petugasnya loh, ini sudah digunakan. Kok ada yang datang? Dia mencurigai kalau ada undangan ke padahal tidak Pak, harusnya dia ada di TPS 2 tadi. Maka untuk mengantisipasi itu kami menghimbau undangan untuk masing-masing TPS biar warnanya dibedakan sehingga memudahkan kontrol teman-teman yang di TPS. Oh ini ternyata TPS 3, maka dia diarahkan ke TPS 3. Ini TPS 4, ya diarahkan ke TPS 4. Kemudian juga tidak kalah pentingnya adalah pada saat sesuai dengan ketentuan panitia wajib melaksanakan klarifikasi Pak. Jangan sampai ada yang tidak diklarifikasi.
ketentuan terkait dengan dokumen, maka jenengan panitia tidak boleh menjudge ini asli atau palsu. Nanti pada saat hasil klarifikasi, kalau ditemukan ternyata legalisir itu tidak dilaksanakan oleh yang bersangkutan, tapi legalisirnya di trotoar, di pinggir jalan, pakai stempel dewe, dan ijazahnya ternyata memang tidak diakui, maka panitia menggugurkan dia tidak lolos seleksi administrasi. Dituangkan dalam berita acara, berkasnya dikembalikan kepada yang bersangkutan. Perlakuan itu apa? Sama untuk semuanya, Pak. Untuk dokumen yang dilampirkan. Panitia tidak melarang orang itu sarjana S3, tapi yang dilampirkan sampai dengan SLTA. Maka tidak bisa dilarang karena syarat seorang bakal calon kepala desa itu berpendidikan paling rendah adalah SLT, sehingga tidak bisa dilarang. Klarifikasi ada dua cara, bisa dihadiri oleh panitia ke lokasi di mana ijazah itu diterbitkan untuk meyakinkan. Kalau dianggap kejauhan, misalnya di Sorong, Papua sana dan sebagainya, maka bisa digunakan sesuai dengan ketentuan, bisa menggunakan media elektronik. Jadi ngebel dulu, tanya kepada bakal calon yang bisa dihubungi sana siapa. Pada saat bisa menghubungi dengan dinas terkait di sana, baru kontak, komunikasi, surat permohonan klarifikasi diluncur, maka nanti akan menjawab jawaban secara tertulis. Sekarang sudah IT, jadi tidak ada alasan kesulitan. Tapi kalau anggarannya ada, silakan datang ke sana, monggo. Karena itu tidak dibatasi, Pak, boleh dan tidak, monggo. Bisa digunakan oleh panitia. Yang keempat, saya pesan lagi, tidak ada lagi lah titip-titipan berkas, satunya jangan. Tempat pendaftaran ada di kantor sekretariat. Ya, maka kalau ada butuh informasi, butuh yang lainnya, maka sementara itu yang kami sampaikan penegasannya, dan kami akan melakukan rapat virtual lagi pada saat mendekati di tahapan-tahapan berikutnya. Kami melaksanakan tahapan itu, yaitu yang pertama kami sudah menerima berkas daripada bakal calon sebanyak 3 set, dan alhamdulillah sudah dicek sama tim panitia. Secara keseluruhan sudah lengkap, tinggal kami nanti memverifikasi keabsahan daripada surat-surat yang terlampir. Kemudian untuk masalah DPS, kami sudah merapatkan 2 kali anggota Pantarlih. Sudah merapatkan anggota Pantarlih. Untuk DPS sudah kami plotting sesuai urutan RT RW. Kami mengadop dari data yang diberikan dari DPMD itu teman-teman sulit untuk menetapkan per TPS, sehingga kami acak per RW RT. Akhirnya ketemu, Pak. Ketemu RT RW sudah kami bagikan, hampir rata-rata itu kami plotting 460-70 lah gitu per TPS. Ya. Itu rapat yang pertama kami sampaikan itu. Kemudian rapat yang kedua kami minta masukan dari masing-masing Pantarlih. Kami menerima masukan dari Pantarlih permasalahan yang ada di TPS yang dikerjakan oleh Pantarlih. Ternyata ya ada lagi pengetikan salah. Pengetikan salah ada yang di ruang TPS sana masuk TPS ini sana, dan sudah kami koordinasikan masing-masing anggota Pantarlih dan kami sudah revisi. Itu hanya sekarang sudah masih berjalan untuk kegiatan pendataan Pantarlih. Mungkin nanti juga ada 1-2 masih ya. Contohnya tadi pagi ada masalah yang pindah di Sumurwaru sana, tapi penduduknya masih di sini. Nah, terdaftar di DPS itu. Ya nanti kami konfirmasi lagi masalah itu. Yang bersangkutan akan datang ke desa lain. Gitu. Ya, terima kasih saya sampaikan itu. Kemudian masalah tahapan untuk sementara ini kami sudah membentuk KPPS-nya dan
tempat lokasinya sudah sesuai. Ya, karena dari pihak kepolisian aparat juga minta itu katanya untuk persiapan sudah selesai. Kemudian tahapan yang lain saya kira cukup itu sementara. Kami selalu koordinasi dengan Mbak Pandu dari kecamatan, apa ini boleh, apa ini boleh. Tatip juga demikian, tadi sampaikan Pak Rito masalah kampanye. Di tatip kami itu tidak menentukan siang atau malam. Kami nanti barangkali diizinkan, nanti kami koordinasi untuk penerapan tatip itu di waktu pengundian, Pak. Kira-kira apa boleh kita meminta siang atau malamnya di situ, Pak? Gitu ya, diizinkan. Yang terpenting kan Iya. waktu kampanye itu kan 3 hari. Ya, kami ambil 1 hari. Ambil 1 hari. Ya. Nah, Monologis. ya. Ya, itu masuk di tatip itu. Oke, Ya. Nah, yang lain 2 hari yang lain itu bisa tuh ya monggo dari calon nanti untuk tempel-tempel gambar lah. Ya. Ya, jadi nanti setelah hari terakhir sekaligus nanti pencopotan penetapan DPT, sekaligus nanti bersama-sama melepas gambar-gambar yang masih menempel. Iya. Termasuk kalau yang di rumahnya hari tenang itu, Pak. yang di rumahnya calon tetap boleh Boleh, silakan. karena itu identitas sama yang mungkin yang ada di sekretariat ini nanti ada gambar bersama Iya. bahwa inilah calon Ya. kepala desa Silakan. yang ada di Sumbergawe. Selain itu juga kami nanti buat palio, katakanlah kalau 4 ya 4 calon kami Iya. umumkan di Madin seperti itu. Ya. Terus kemudian yang saya sampaikan Pak Darul itu masalah yang pengembangan pasal untuk keabsahan surat suara itu, Pak. Karena kalau melihat dari Perbup 2017 itu kayaknya secara normatif saja itu, Pak. Katakan yang lain-lain belum tercover di situ, Pak. Salah satu contoh satu kota ini, Pak ya, dicoblos 2 kali atau 3 kali. Itu apakah sah atau tidak? Kan belum ada di situ, Pak. Tidak ada, Pak. Tidak ada. Tidak ada. Ada. Iya, hanya butuh gambar kan biasanya nanti menjelang ada. Itulah. Katanya Pak Pandu nanti menjelang itu ada sosialisasi. Bahasanya Pandu nanti. Iya, dicontoh gambar, itu apa itu. Kan kalau di lapangan banyak sekali Pak, ya neko-neko gitu loh Pak. Nah, kami tidak punya pegangan itu gitu. Jadi jauh jadi gini, kalau memang aturan yang atas ini masih belum masih membutuhkan penjabaran, Ya. maka dibentuklah tatip. Tatip dibuat apabila aturan yang di atas masih membutuhkan penjelasan. Penjelasan. Ya, Nanti- hanya kayak calon harus duduk berada di TPS mulai jam 7 kan di aturan yang Belum tercover di sana ya. makanya monggo nanti Masukkan tatip. Iya, sudah. Iya. Ya, itu. Ya barangkali sementara ini yang bisa kami sampaikan dari kegiatan tahapan dari Desa Sumbergawe Sari, Pak. Dan juga kami barangkali mohon bantuan kalau kami nge-share ini selalu terjawab komunikasi gitu loh. Monggo Ya. dengan Pak Darul. Ya Pak Darul, barangkali ada masalah-masalah kami terus komunikasi. Jadi Pak Darul itu HP-nya bukan buka 24 jam, Pak. Naik 25. Naik 25 jam. Iya. Kalau ada yang katakanlah meragukan, monggo. kami Ya. konfirmasi. Karena saya sudah pernah, Pak. Iya. Waktu jadi kapit kan pernah sudah. Sekarang ini kan saya anukan ke Pak Darul. Ya, insya Allah lah kami sesuai dengan aturan yang ada kami laksanakan karena kami takut Pak, juga menjaga kewibawaan kabupaten, kecamatan dan semua juga keresahan dari masyarakat kami takut itu sehingga kami pegang aturan yang ada itu. Salah honore gede. Nah, Panitia abot. ini saya sampaikan panitia ini pengabdian kok ini. Kapan lagi kita mengabdi pada desa gitu loh. Dari pemimpin desa yang baik. Iya. Ya, monggo. Barangkali dari wanita yang sempat piket ini Mbak punya keinginan Bapak ya, tapi kita gunakan dari Bapak Panitia mengarahkan
hanya 1 kali, yaitu untuk penyampaian visi dan misi. Namun ada sisa 2 hari, apakah boleh tadi Bapak menyampaikan untuk nempel gambar-gambar, padahal kemarin petunjuk dari Bapak Ketua hanya nanti yang menempelkan gambar foto-foto calon itu panitia yang mengadakan gitu Bapak. Yang dimaksud Bapak barusan itu nempel-nempel gambar itu apakah boleh? Masalahnya nanti pasti akan tanya, entah itu tim sukses, entah itu dari mana, pasti tanyakan ke panitia juga gitu Bapak. Terima kasih. Ya, tadi di salah satu hari ini dipergunakan untuk dialog. Bukan dialog ya, hanya searah saja. Ya, hanya searah penyampaian. Mesti mereka kan menuntut waktunya kampanye kan 3 hari. Ya, berarti kan silahkan kalau mereka mau nempel, apalagi kalau nanti ada mungkin komunikasi jenengan dengan calon, tadi saat menempel didampingi dengan panitia, monggo. Nah, terkait penempatan, monggo diaturlah terkait antara panitia dengan calon ini ada komunikasi, biar enggak salah, mungkin nanti ya ditempatkan di mana. Jangan sekolah, jangan musola, masjid, itu dihindari. Ya, itu yang memang tidak diperbolehkan. Baik pemilu kan juga sama. Ya, pilkada ini monggo. Jadi untuk yang pokoknya waktunya kampanye ada 3 hari. Nanti salah 1 hari dipakai untuk kegiatan penyampaian visi misi. Ya. Kalau nanti hanya dipatok cuma sehari kan mereka akan protes karena aturan yang lebih atas itu 3 hari. Itu yang sisanya itu diserahkan dari calon, gimana kegiatannya atau panitia yang menentukan? Monggo. Jadi yang terkait dengan jadwal itu yang menentukan panitia. Ya, panitia. Jadi nanti yang jenengan sampaikan bahwa yang 2 hari itu ya sejak tanggal mulai kampanye itu monggo silakan misalnya pasang gambar-gambar yang ajakan untuk memilih calon-calon itu. Ya, tempel foto gitu Bapak ya, katanya tempel foto. Ya. Tapi untuk ketentuan kalau nanti dari panitia tidak ada arahan, tapi misal mereka kan akan bebas dalam artian untuk memperbanyak, jadi sekaligus memperkenalkan diri ke masyarakat. Kalau memang ada aturan dari ketua atau dari panitia dibatasi mungkin per calon itu 25 atau berapa gitu Pak? Kalau aturan di atas kan tidak ada. Monggo, itu monggo kesepakatan saja lah antara itu. Yang terpenting nanti kalau sudah ada kesepakatan, monggo dibuatkan berita acara. Ya, Ya, karena dalam tabir kami itu mengatakan bahwa untuk gambar calon akan dipasang oleh panitia, diadakan oleh panitia, gitu lah. Oh, betul. Nah, si para calon dipersilakan membuat gambar sepenuhnya di halaman rumahnya. Gitu. Kalau itu memang ada kesepakatan dengan para calon, yang mau ngomong saja, tapi diikat dengan berita acara. Ya. Kalau memang calon itu jenenge wong kepingin dadi, ya, pingin, pokoknya aku tolong dino pingin memanfaatkan, monggo komunikasinya aja, koordinasinya. Kalau mungkin ya, kalau mungkin diberi kebebasan seperti itu, kami takut kasihan yang ya ekonominya terbatas, monopoli sama yang punya duit, memuaskan seluruh duit. Oke, monggo. Berarti apa yang disampaikan Bapak itu dibatasi, monggo, boleh. Ya, monggo. Hanya di tempat itu. Kalau yang panitia itu kan hitungannya kampanye bersama kan, gambarnya mesti jangkep, ada enggak satu-satu kan. Nah, kalau panitia cuma masang satu, jenengan akan dituduh memihak. Nanti akan kami penuhi itu, Pak. Ya, mungkin tempat-tempat yang strategis di pertigaan atau tidak kurang dari pengumuman yang ada sekarang ini, Pak. Akan lebih banyak nanti. Nomor dan nama di calon. Yang terpenting apa yang menjadi keputusan, apa yang sudah dimusyawarahkan terakhir diikat dengan berita acara. Ya, itu sebagai senjata jenengan, sebagai
kalau nanti mungkin ada gugatan atau apa, kalau panitia sudah siap dengan berita acara lebih enak. Ini juga nanti kita akan menyepakati untuk hadir. Bagaimana kalau misalnya ada katakanlah warga yang sangat parah untuk dia penyakit cacatnya itu, ya sakit parah. Nanti kami mengatakan kesepakatan apakah harus Datang, ya, apa harus mendatangi, apa harus diabaikan, ya seperti itu. Karena kalau apa dah kita ikat itu nanti Rame, Pak. Kalau aturan ini sebenarnya kalau di aturan seharusnya kan kayak di LP rumah sakit itu kan kalau sesuai aturan harus didatangi. Ya. Maka diadakan TPS di sana. Makanya untuk mengikat itu masukkan saja di tatip. Ya. Ya, gimana tadi apa diabaikan atau gimana ya. Misalnya Boleh kami langsung kan ada aturan cantolannya juga. nggih, lah ya makanya Ngatur itu boleh. ya Kalau bisa ada kesepakatan, Pak. lah nggih, ya itu kayak sini misalnya salah seorang terhukum Ya. di Malang. Ya, dia masuk DPT. Nah, gimana? Ya, masa jenengan harus ke sana kan? Nah, makanya silakan nanti diatur di Ini kan dibuka acara Nggih. di berita acara kesepakatan calon Nggih, semua ini. ya. Jadi memang berhalangan yang tidak bisa hadir di TPS, ya monggo kesepakatannya kayak apa? Nah, Intinya acara yang sudah Pak ya. Ya. karena berita acara itu Jangan bisa memenangkan di pengadilan. Nggih. dokumen otentik gitu Pak. Iya. Dokumen otentik. Ya non saya 2019 itu di PT UN itu sampai 15 kali. Hadir. Pilkades 2019 sebanyak 243 itu 15 kali. Di Perdata PN Bangil itu sampai 5 kali, di Mahkamah Agung sekali. Kalau Mahkamah Agung itu terkait dengan uji akademis itu diminta dihilangi. Ya. Sampai orang-orang Mahkamah Agung kan gini, tidak pinter. Repot. Ini gini Pak, ada kemarin ada permasalahan itu dari Pantalit yang nanti pada kami ada warga pindahan. Tadi dia sudah bertempat tinggal di desa Ndawi ini lebih dari 2 tahun. Tapi hingga detik ini yang bersangkutan belum punya surat pindah atau kata dokumen dalam di sini. Jadi itu kemarin tanya apakah ini dimasukkan dalam DPS apa tidak, itu kemarin Pak. Jadi kami menjawab kemarin benar suruh minta surat pindah dulu, karena yang dilakukan Pantal itu ini mau besok Pak, boleh wis suwe boleh Jawi, tidak punya hak. Nah, makanya kemarin saya perintahkan pada kalau bersangkutan Pantal itu dulu yang bersangkutan minta surat pindah dulu ke desa asal. Jadi gini, kita kembali lagi ke definisi ya, antara pemilu, pilkades, aturannya beda. Jadi patokan dalam pilkades itu, kalau itu orang pendatang, ya tadi surat pindah datang dan harus domisili 6 bulan. Kalau belum 6 bulan, biarpun sudah punya KKTP juga tidak bisa. Saya contohkan Desa Kronto, Kecamatan Lumbang. Banyak penduduknya yang ber-KTP Kalimantan. Ya. Waktu itu dia bekerja di sana lama, waktu EKTP dia foto juga di sana. Pulang nggak ngurus surat pindah. Sampai sekarang ini ber-KTP Kalimantan. Jadi waktu pilkades kemarin juga tidak bisa, tidak masuk. Padahal orang asli situ, orang asli situ karena KTP-nya masih Kalimantan. Biar pulang sudah lama. Jadi prinsipnya itu kalau pilkades dengan pemilu itu berbeda. Kalau pemilu kan sudah domisili situ 2 tahun bisa dimasukkan kan gitu. Tapi kalau pilkades beda. Jadi intinya tadi tidak bisa Pak ya.
kecuali yang bersangkutan sudah punya dokumen kependudukan, yaitu terkait dengan pindah datangnya. Sudah biarpun nun sewu, biarpun yang bersangkutan sudah punya pindah datang, tapi belum dilanjutkan ke Dispenduk Capil kita, itu tidak bisa, karena surat pindah itu ada batas waktunya. Tidak salah 1 bulan ya, 1 bulan. Kalau itu tidak dilanjutkan 1 bulan mati Pak, harus kembali lagi ke daerahnya untuk minta perpanjangan lagi. Nggih, ngaten. Barangkali nanti kalau menjelang apa pungutan, masing-masing mungkin panitia dikasih gambar. Jangan Pak Darul sana yang jadi kami nanti pada saat di tahap-tahapan akan melaksanakan rapat virtual Pak. Oh gitu. Itu persiapan lagi menguatkan kami. Gambar sama Ya kayak Tata cara. simulasi. Kalau dulu itu kita simulasi nang gini Cangkring Malang. Iya. Masih ada videonya Pak. itu aja nanti Iya Pak, videonya itu tata pencoblosan. Curun prestis nanti. Jadi jika ceritanya kan surat suara tidak perlu di-shock HP Pak, diambil satu persatu dari Kotak suara. Ya. Kemudian disiapkan nomor 1, 2, 3. Yang misalkan ini nomor 1 misalkan, maka taruh di nomor 1. Ini kayaknya seperti itu. Ada dulu sosialisasi. Iya, ada solusinya. Tapi kalau Ya. saya matur nuwun bisa diterima siang ini karena saya masih ada 3 ya. Masih ada 3 lagi karena kemarin sampai malam di wilayah Gempol. Karena apa? Ternyata saya prediksi 1 desa setengah jam, Pak. Ternyata tidak bisa 2 jam. Akhirnya sampai malam kemarin. Ya, karena hari ini kita nanti sore juga ada acara. Doa bersama. Oh iya, doa bersama akhir tahun sama awal tahun. Iya. Ya, termasuk besok juga kita ada giat hotmail. Mungkin itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan kami. Ya, nyampaikan. Ya, kalau ada unek-unek nanti di belakang monggo Pak Darul. 25 jam. Udah enggak pakai 24. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada informasi baru khusus buat para calon kepala desa yang sudah mendaftar dengan memberikan berkas-berkasnya. Tadi dari tim Kabupaten Pasuruan memeriksa salah satu yang orisinal. Kemudian ditemukan ada kekurangan, yaitu surat lamaran yang dulunya hanya mengisi titik-titik itu, sama tim kabupaten tidak boleh. Seharusnya lamaran itu harus ditulis tangan. Rangkap 4-4-nya ditulis tangan, tidak boleh difotokopi. Nah, yang bermaterai cuman 1, yang 3 tidak bermaterai. Maka dari itu untuk para calon segera mengambil lamaran yang sudah diserahkan kepada panitia untuk diganti dengan lamaran yang ditulis tangan dengan kertas folio bergaris. Sekali lagi, dengan kertas folio bergaris. Barangkali mungkin ini yang bisa kami sampaikan, informasi baru, temuan dari tim Kabupaten Pasuruan untuk para calon yang sudah mendaftar. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, barusan kita saksikan bersama live dari Bapak Ketua bahwa ada perubahan dari DM, dari Pak Surwan, bahwasannya untuk surat lamaran bagi para calon kepala desa-desa Sumber Dawisari yang seharusnya ditulis tangan. Namun pada surat lamaran yang sudah masuk di ruang sekretariat itu hanya mengisi sebagian saja yang ditulis tangan. Namun apa yang disampaikan oleh Bapak Yusuf Bakhtiar sudah jelas bahwasannya surat lamaran, permohonan lamaran calon kepala desa ditulis tangan. Maka dari itu untuk informasi ini, informasi yang terkini di tanggal 18 yang teradip dari Bapak Ketua. Mohon kepada para calon yang sudah mendaftarkan diri di sekretariat untuk segera merapat dan mengambil contoh yang ada. Karena pendaftaran tinggal 3 hari, itu sudah lengkap. Demikian laporan dari kami, tim reporter Pilkades Desa Sumber Dawisari. Salam Satun. Oke, demikianlah acara pada hari ini. Barusan kita saksikan bersama, yaitu dari pihak PMD monitoring ke Sekretariat Panitia Pilkades 2023 di Desa Sumber Dawisari. Oke, sekian dari kami. Mohon doa restunya, semoga Pilkades tahun ini bisa berjalan dengan lancar. Kita akan berusaha, kita akan kerja keras untuk mensukseskan Pilkades 2023 di Desa Sumber Dawisari ini. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Oke.